ditemukan pas mobil jalan, itu indikator suhunya kedip-kedip Pak. Kedip-kedip? Kedip-kedip itu kalau di mobil itu ada yang merah, ada sama biru. Jadi sistem itu saling mengoreksi. Nah ketika nanti ada suhunya terlalu dingin misalnya nih dari engine itu masih dingin, maka dia campuran dibikin gemuk biar suhu idealnya tercapai. Waduh, hanya sekecil ini nih. Ini bisa menghindari Anda kerugian 15 juta. Kan sampai di lampu merah tuh dia ngasupnya nyala nih Pak. Ayo Mas kamu turun, aku didorong ya gitu. Jadi mesin dimatiin, aku suruh dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia, dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, suasana kota Yogyakarta dan sekitar sudah mulai mendung. Sudah perkiraan mungkin 2 jam lagi akan turun hujan. Jadi persiapan yang mau pulang rumah atau mau berangkat, jangan lupa mobil atau motor, mantel hujan, dan perlengkapan surat-suratnya. Baik Sobat AHPedia, kita akan tetap konsisten membuat konten-konten untuk Sobat AHPedia semua yang ada di Indonesia dan sekitar tentang otomotif, baik itu yang berhubungan dengan mesin, kaki-kaki, dan segala hal yang bermanfaat buat Sobat AHPedia. Nah, di sini kita sudah ada Mas Wawan yang sedang mempersiapkan tema kita di siang hari ini. Jadi biar lebih lengkap, tapi tema ini memang sangat menarik karena susah mencarinya, tidak langsung kita mengetahui ini masalahnya, tapi dengan konten ini mudah-mudahan Sobat AHPedia bisa mengerti dan berbagi informasi tentang hal yang sama yang bisa terjadi pada mobil Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wawan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Topik dan Sobat AHPedia. Baik, apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah Pak. Kenyang habis makan. Habis makan, habis sholat, cerah. Iya, cerah. Bentar lagi kemana? Bentar lagi pulang. Baik, oke Mas Wawan. Menyalahi aturan itu. Ini lagi sepi Sobat AHPedia karena sedang istirahat ya, jam istirahat ini. Oke. Jadi kita sambil istirahat kita buat konten dulu. Baik. Oke. Apa tema yang kita angkat Mas Wawan? Wah, ini ada tema yang cukup menarik ya Pak. Oke. Di komunitas apa ya Pak? Mobil apa? Iya, pemilik Nissan kendaraan apa? lah mungkin ya. Ya. Yang sudah menggunakan apa? ECU, injeksi. Injeksi dan itu sistemnya sudah pakai sistem komputerisasi Pak. Oke, baik. Nah, itu ditemukan pas mobil jalan, itu indikator suhunya kedip-kedip Pak. Kedip-kedip. Kedip-kedip itu kalau di mobil itu ada yang merah, ada sama biru. Itu kadang biru, kadang merah gitu. Wah, itu kan nggak wajar. Ngeri juga ya. Nah, ini kasusnya untuk mobil yang indikator suhunya itu digital ya, yang bukan pakai apa? Kan ada yang masih analog gitu ya, kabel gitu ya. Ini sebenarnya kan ada ini Pak, ada namanya suhu yang rentang pakai digital diagram gitu. Oh iya, betul. Ada yang pakai jarum. Tapi itu juga dilengkapi dengan warna merah dan biru itu Pak. Oh. Kan di misal contohnya di Grand Livina itu kan ada jarum tuh. Ada. Nah itu kan dari yang yang paling dingin sampai tinggi panas, gitu kan. Ya, itu kan ada itu. Terus ada indikator biru sama merah juga. Biasanya ketika awal jalan itu kan mesin di on, di kontak di on, itu nyala semuanya tuh, merah sama biru nyala semuanya. Betul. Terus di starter, karena mesin masih dingin, itu yang nyala cuma biru. Nanti lama-lama mati. Birunya mati. Iya, normalnya seperti itu. Ketika suhu kerja mesin ideal. Kayak gitu, Pak. Nah, ini kasusnya pas jalan tiba-tiba nongol biru, nongol merah gitu. Iya. Terus engine indikator engine-nya yang gambar mesin kuning itu cek engine muncul juga ya. Itu kan menandakan ada masalah gitu kan. Nah, kita ini di sini mencoba untuk menerawang gitu, Pak, karena menerawang pakai apa nih? menerawang pakai ajian Konsal 3 Plus. Ini obatnya ini, Mas. Ini pakai alat khusus ini. Itu kan berarti ada masalah, Pak, harus kita periksa. Terus nanti kita juga paparkan apa nih dampaknya gitu, Pak. Ketika terjadi masalah tersebut. Ya. Gimana? Langsung? Apa mau ditunjukin tempatnya di mana? Tak ambil kunci dulu, Pak. Oke. Jadi kasus ini sudah diselesaikan oleh Mas Nova ya. Pernah kita konten sebelumnya kita wawancara Mas Nova, dia sedang pusing karena dia mencari permasalahan itu ada di mana,
ganti ini, perbaiki ini, cek ini, dan ternyata setelah diperbaiki dan diganti, sudah ketemu masalahnya, akhirnya terselesaikan. Wih, tepuk tangan. Ini dia. Sumber masalahnya di mana sih dan apa penyebabnya? Oke. Kalau diceritakan dulu nggak apa-apa ya? Ya, sambil cerita aja Mas. Nah, itu namanya itu sensor engine coolant temperatur, Pak. Oh, itu yang menentukan temperatur. Ya, ECT sensor. Itu kalau tempo dulu namanya apa itu? Itu apa namanya? Sensor udara, sensor air, suhu. sensor suhu ya. Suhu air radiator. Oh. Jadi dia melaporkan berapa nih suhu ideal realnya di coolant tersebut gitu. Nah, ini kita mau cari letaknya di mana. Oke. Seperti namanya ya, Pak ya. Iya. Engine coolant temperatur ya, kan suhu coolant. Nah, jadi ini kedap-kedip ya. Kedipnya warnanya biru sama merah. Nah, tuh sobat Apedia. Kita tanya nanti apa sih efeknya warna biru dan merah itu dengan kendaraan? Apakah itu hanya masalah digital saja? Masalah apa namanya? Masalah lampu? Yes. Atau jangan-jangan ada pengaruh ke apa namanya? Ke sistem pembakaran atau sistem apa Mas? Sistem konsumsi bahan bakar gitu ya? Iya, benar. Nah, oke. Nanti kita tanya Mas ini aja, Mas Wawan. Saya sih bisa jawab aja sebenarnya, cuma tersesat nanti. Enggak, Pak Taufik sebenarnya tahu itu. Pak Taufik kan ini biasa, low profile dia. Tersesat nanti kita Mas. Kalau saya itu taunya mobil Tempo dulu Mas, tahun 80 nggak ada komputernya, ya kan? Saya juga pernah Mas kasus seperti dulu, mobil saya itu pokoknya jalan panjang, suhunya dingin terus. Wih, enak lah. Ya saya enak-enak aja gitu kan. Loh kok ini saya curiga gitu. Ini bener nggak sih? Karena khawatirnya pas macet Mas. Ya kan khawatir kalau pas macet sebenarnya itu palsu bagaimana? Oh iya benar. Oke. Bisa Nanti dibuka. Masalah itu. Bisa masalah kan? Wah ini aneh nih. Nyopotnya kok di sini. Oke. Barangnya ini Pak. Tuh. Mana itu barangnya? Oh ini. Iya. Yang ini ya? Soket ini. Soket itu ya? Nah ini ada di copotannya. Nah, nih kalau kita copot, nah keluar kayak gini. Nih namanya ECT, Engine Coolant Temperature Sensor. Ini mendeteksi panas saja sih. Terus nanti melaporkan ke ECO, data realnya suhunya berapa derajat Celcius gitu Pak. Itu kan bekerja menentukan ini juga, mengaktifkan motor fan. Motor fan. Dia harus muter pelan atau harus muter kencang, apakah dia harus mati gitu juga. Terus menentukan campuran bahan bakar juga. Bahan bakar. Kan sistem di mesin ini tuh namanya closed loop ya. Jadi itu terikat loop gitu. Yeah. Jadi sistem itu saling mengoreksi. Nah, ketika nanti ada suhunya terlalu dingin misalnya nih dari engine itu masih dingin, maka dia campuran dibikin gemuk biar suhu idealnya tercapai. Waduh. Ya, makanya ketika ini sensor ini error nanti bermasalahnya di campuran bahan bakar. Bisa menjadi ngaco atau karena ada DTC itu tadi, terus ngaconya juga lebih ke boros bahan bakar. Karena gemuk kan misalnya yang nyala itu biru kan dideteksinya mesin masih dingin aja nih, padahal sebenarnya sudah suhu ideal. Terus itu juga ngaruh di motor fan kan ya? Bancanya masih dingin terus. Iya, dia nggak hidup. Nah, dia nanti bisa aja nggak hidup. Ketika nggak hidup ternyata suhunya terlalu tinggi, kan bisa overheat. Nah gitu, bahayanya di situ. Jadi gara-gara yang sekecil ini, nah, coba kita kasih lihat nih Sobat Apedia. Nih, Sobat Apedia, hanya sekecil ini nih, ini bisa menghindari Anda kerugian 15 juta. Ya kalau turun mesin. Kalau turun mesin, iya. Nah ini sekecil ini kita bisa dapat kerugian sampai 15 jutaan kalau sampai mobil kita rusak. Mas, ini harganya berapaan kira-kira? Itu kalau risk kisarannya sampai 1 juta Pak. 1 jutaan? Cuman kadang ada yang copotan tuh lumayan tuh. Bisa sampai 5,5-nya lah. Tuh Sobat Apedia, hanya menghindari 15 juta, nih kita tukar aja nih. Sekitar 400.000 atau yang aslinya sekitar sejutaan. Mobil kembali normal. Ya, gitu ya? Iya. Nah, kalau memang garis ini. Iya, tapi tadi dengan gejala yang seperti yang di dalam video ya. Nah, kalau gejalanya itu mirip ya segera diganti.
Nah, selain dari ini Mas, ada nggak penyebab indikator tadi itu nyala biru, merah gitu? Masih ada nggak sih selain dari itu? Apakah ada kabel-kabel yang terputus segala macam? Bisa dari harnessnya yang terganggu, mungkin mau putus atau gimana gitu kan. Atau biasanya kan ada gigitan tikus atau apa, itu kan ganggu sinyal di situ Pak. Jadi voltasenya nggak sesuai. Oke. Efek terburuknya tadi adalah tidak nyalanya kipas kipas radiator ya? Ya, itu yang terburuknya. Yang bisa menyebabkan overheat di kipasnya itu. Nanti kita buktikan lewat ini ya, konsol 3 bagaimana dia bekerja gitu. Buktinya ya. Itu kan ada status motor fan nanti high atau low putarannya, terus di suhu berapa. Terus gitu, kalau saya nih sedang perjalanan, itu muncul tuh kasus kayak gitu. Yang harus saya lakukan apa Mas? Itu sih segera mencari bengkel Pak. Terus sama diperhatikan juga, maksudnya mesinnya itu udah overheat apa belum. Kan kalau overheat tanpa kita melihat suhu juga susah kan. Padahal sensor itu kan untuk menginformasikan suhu mesin itu normal. Ketika sensor itu rusak, maka kita harus bisa memahami kondisi mesin overheat seperti apa. Lewat di radiator gitu. Misalnya di sini air coolant-nya habis atau tidak. Terus ada ngebul-ngebul atau ada percikan warna coolant di mesin gitu. Itu kan menandakan kalau terjadi overheat. Jadi sedikit berbahaya juga ya, dibiarkan bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, ya. Tapi kalau dicari tahu juga, kita nggak punya barang ini terus kan di dalam mobil kan, untuk menggantinya ya. Iya. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya kan kalau kita membiarkan kasus seperti ini, kita jalan aja, lampunya kedip biru merah gitu. Ya ternyata ujung-ujungnya temperatur kita naik, kita tidak tahu sudah overheat ya. Iya benar Pak. Tapi kalau kita cari bengkel pun kan belum tentu juga kadang bengkel memiliki stok ini. Nah iya, karena ini termasuk jarang terjadi. Jadi bagusnya kita mendiamkan mobil atau santai aja jalan-jalan aja, gimana? Harus segera ke bengkel Pak. Segera ke bengkel, karena ya itu krusial juga, menentukan banyak hal. Khususnya di mesin, karena itu hubungannya dengan suhu mesin. Supply Pak ya. Baik, Sobat Apedia, kita lanjutkan dengan pengecekan. Suara kayak gini terganggu apa? Enggak. Karena apa? Karena dia ininya ada ini ya, ada kayak apa namanya? Filternya. Malah udara yang kayak gini yang mengganggu nih. Kipas ini kalau kena ke mic-nya itu agak berkurang suara. Oke, saya tutup yang di sini. Oke. Ini Pak dari on Pak. Hidup ya. Ini Pak. Yang mana sih Mas? Maksudnya yang biru? Ini kan. Ini biru nggak nyala karena mesinnya sudah nyala dari merah tadi. Ya tadi ya. Iya. Nah normalnya tuh mati ketika mesin nyala. Nah mati nih. Ya mati ya. Oke, baik. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuktikan cara kerja sensor tersebut Pak. Nah kita masuk ke menu aktif tes nih Pak. Nah di sini ada beberapa item yang bisa untuk memainkan gitu, memanipulasi data ya. Nah, itu ada motor fan, ada full pump, ada engine coolant temperatur yang kita akan sasar nih. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan motor fan, cooling fan. Ini ada. Ini sekalian. Nah di sini kan ada suhu. Kalau yang di sini ini 77 derajat, ini suhu yang terbaca Pak. Nah, kita nanti cross check dengan yang di sana, yang di dashboard itu, kalau ada yang dialnya itu sesuai atau tidak. Kalau yang kayak gini berarti warna. Kalau di sini yang warna, misal warnanya biru kok ternyata di sini berapa gitu kan, itu nggak benar. Terus bisa juga di sininya kecil, di situ biru juga bisa, berarti kan memang rusak di sensornya itu Pak. Nah itu nanti ini bisa kita atur suhunya naik berapa gitu. Nah itu kan semakin naik turun, itu kita memanipulasi data, sebenarnya datanya nggak segitu. Nah itu nanti akan mempengaruhi ke nih ada cooling fan,
cooling fan kan off. Nyala. Terus ini juga ada RPM, kecepatan mesin ya. Iya, RPM. Terus ada timing, terus ini alpha, ini campurannya. Kita coba ya Pak ya. Kita naikin sampai berapa? Ada perubahan ya Pak ya? Coba lagi Mas. Ini kan sudah saya naikin 78, terus ya, sampai 90 nih. Sampai 90 belum nyala, 94, 95. Nah, ini motor fan nyala. Tuh nyala motor fan-nya. Nah, ini middle high ya. Nah, ini kan suhu tersebut akan mendeteksi realnya tuh coolant tuh berapa suhunya gitu Pak. Ketika sensor itu error, dia kan nggak bisa membaca dengan baik. Nah, kemungkinan bisa aja membacanya dingin terus. Jadi di cooling fan-nya, motor fan-nya itu mati terus gini Pak. Kayak gitu. Oke. Yang ada hubungannya dengan overheat itu ya Pak. Iya, benar. Kalau untuk yang campuran bahan bakarnya, gemuk atau kurusnya kan ini Pak. Iya, 103, 100 tuh masih bagus. Nah. Semakin tinggi itu kan semakin kurus. Semakin tinggi semakin kurus. Nah, ketika suhunya ini tinggi, ya. Dibacanya tinggi, ya. Itu kan ada perubahan ya Pak? Naik dia. Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, ini mulai nggak stabil nih RPM-nya Pak. Rasa nggak? Iya benar. Dia gerak gitu ya? Iya. Itu kalau nantinya di sini error, itu kan suhunya itu nggak sesuai. Suhu kan error nggak sesuai. Terus campurannya juga nggak sesuai. Kalau di sini kan close loop Pak. Ketika ini dimainkan, ini ada penyesuaian. Jadi ini normal mesinnya ya. Jadi masih 104. Ketika sensornya ini benar-benar error, nanti angka ini tuh jadi ini malah bisa sangat gemuk gitu loh. Jadi 90 atau berapa gitu, terlalu gemuk. Jadi hanya dari satu permasalahan sensor itu bisa mengakibatkan banyak hal terjadi di dalam mesin itu ya Mas ya? Iya. Karena dia benar-benar saling terikat ya? Iya benar Pak. Ini kayak kita sedang sakit terus kita nggak tahu kenapa penyebab kita demam. Tapi tiba-tiba kita kasih paracetamol biar dingin gitu. Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Benar. Masih ada mungkin ada masalah yang infeksi gitu ya? Iya. Oh iya. Biasanya juga bisa sampai membuat mesin tuh nggak nyala Pak, karena campuran bahan bakar dan udaranya itu nggak sesuai. Itu di kasus tertentu aja ketika udah terlalu parah gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar ininya itu sudah nggak membaca berarti ya? Jadi kan kayak campurannya nggak selalu benar gitu. Iya. Terus di starter panjang gitu. Bisa. Itu kemungkinan yang lain. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu banyak khawatir biarpun sensor itu banyak, karena memang fungsinya bagian dari sistem besarnya mesin ya. Tapi karena kita di sini punya alat untuk mendeteksi apa sih permasalahan awalnya gitu ya. Nah, jadi akan mempermudah mekanik mengetahui dan mencari tahu di mana permasalahan yang harus diperbaiki ya. Iya Pak. Kalau misalnya Kalau misalnya itu memang error, memang ini muncul sih Pak. Suhunya itu muncul, terus ada engine yang kuning itu lah. Cek engine-nya nyala. Iya. Itu kan berarti ada perubahan data yang naik turun suhunya nggak wajar. Iya. Padahal perubahan suhu itu seharusnya bertahap Bang. Naik dikit. Oh iya, betul. Ketika dia drastis kayak tiba-tiba 50 ke 70 dadakan, itu kan ada yang error. Nah, itu akan dibaca oleh ECR. Mas Wawan, ini kan karena dia saling terikat. Malfunction. Ya. Iya. Ini kan karena dia saling terikat. Bisa nggak sih keadaan darurat kayak gini, karena belum sampai ke kota tujuan, kipas mesinnya itu atau motor fan-nya dihidupkan terus? Biar kita kan takutnya adalah karena ini sistemnya saling terikat, motor fan-nya nggak hidup-hidup. Oh iya. Bisa nggak sih? Kalau di bengkel diakalin bisa. Oh, di bengkel diakalin bisa ya? Jadi disambung di jumper langsung bisa. Cuman itu ya tetap nggak direkomendasikan. Nggak rekomendasikan ya? Karena namanya motor fan yang kerja terus menerus, itu kan kerja keras Pak. Padahal ketika mobil melaju, terus meskipun di sini tuh AC nyala gitu ya Pak. Itu tuh motor fan bisa otomatis mati. Iya betul. Karena
ada udara masuk yang dari depan. Ya. Nah itu kan dikoreksi sama namanya sensor di situ ya di depan ya. Ya. Kalau ada hembusan dari depan, maka motor fan-nya dimatiin untuk Ya. memperpanjang usia motor fan. Ketika di onin terus berarti kan motor fan kerja terus menerus. Iya, tidak direkomendasikan. Tapi kan kota. untuk ngejampernya itu juga lumayan butuh ilmu Pak, nggak terus jumper kayak gitu. Nggak bisa langsung ya? Bisa langsung, cuma kan berbahaya. Misalnya nih dari supply-nya ke situ langsung ke plus positif, itu kan bahaya juga. Jadi harus dicari yang paling aman. Paling aman ya? Gitu. Oke. Nah, karena saya kepikiran saya kayak gitu Mas. Kalau umpamanya kota masih jauh, sedangkan plus minus tadi itu saya yakin itu nggak benar, tapi saya biarkan, saya jalan kan rusak juga, iya, ya kan? Iya, benar. Oke. Kalau bisa sih pastikan pas errornya tuh motor fan nyala, AC dinyalain, coba motor fan nyala apa mati gitu Pak. Ketika motor fan nyala, berarti kan mungkin masih lanjut, masih bisa. Sama diperhatikan ketika berkendara ada uap-uap ke atas nggak tuh? Kan kalau ada uap di kaca biasanya ada embun gitu loh. Ada ngembun di kaca hangat itu loh Pak. Itu kan berarti overheat. Terjadi penguapan di coolant-nya itu loh, di air radiatornya. Oh ya? Ya, di kap mesinnya ada yang ngumpul gitu loh. Kalau kita pelan lah ada tuh biasanya nempel di kaca. Tapi di kaca kelihatannya. Di bukan kaca di kan depan. Di depan kan tembus ke sini Pak. Kap mesin tutup, kita jalan maju. Kan nanti kan anginnya ke sini toh. Yang dari uap di dalam itu. Terus? Nah, itu nanti nempel di kaca. Maksudnya nyenggol kaca gitu loh. Jadi agak keluar embun gitu. Kayak itu kita ciri-ciri godok air hangat ditutup yang dari kaca itu kan ada kayak gitu. Iya. Itu kejadian siang hari juga muncul? Ya bisa. Karena yang menjadi asap itu bukan asap sebenarnya, itu uap ketika dari overheat. Wah, baru tahu saya Mas. Tapi pernah ngalamin Pak? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak pernah. Ya itu kayak gitu. Tapi ini jadi saya harus hati-hati juga ya. Kalau tiba-tiba di depan kaca kita itu muncul uap air itu ya. Iya benar. Itu dari luar tapi dari luar ya, dari luar muncul ya. Itu berarti sebenarnya hawa udara mesin yang uap, panas. Iya, benar. Kalau saya pernah dulu mobil Honda Civic tua gitu kan, overheat. Ya itu dia nggak ngandelin indikator Pak, tukang si drivernya itu karena sudah pengalaman ya. Mobil tua, jadi dia ngandelinnya nanti saya lihat di itu kap mesin ya. Di kap mesin itu ada uap atau enggak, terus nanti kan di kaca ada. Aku pas lihat sih asap itu nempel di kaca terus ada uapnya. Padahal asap itu nggak kelihatan mata. Ya cuma ya putih tipis kayak tipis uap kan? Iya, tipis kan? Kayak uap itu. Tapi kalau udah keluar asap besar ya baru itu udah parah ya? Parah. Biasanya kan kelihatan dia. Nah, dia baru menepi tuh. Menepi. Bahkan sampai di lampu merah tuh dia ngasapnya nyala nih, Pak. Ayo Mas, kamu turun, aku didorong ya gitu. Jadi mesin dimatiin, aku suruh dorong. Karena darurat Pak, itu kan saya storing ya, dicurigain orang. Ya akhirnya kayak gitu. Tapi ya lama penanganannya. Baik, itu pengalaman yang sangat baik dan berharga buat kita, Sobat Hapedia. Iya. Dan kalau kita melihat muncul ciri-ciri kayak gitu dan ternyata sensor kita lagi bermasalah ya. Sensor lagi bermasalah, kalau normal sih langsung ketahuan ya. Benar. Oke. Baik. Terima kasih Mas Wawan. Informasi yang berharga di siang hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan Sobat Hapedia yang masih bertanya-tanya, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Kamu nanya? Kamu nanya? Enggak. Dan oh iya Pak, sama kalau mau nanya di kolom komentar, itu sebaiknya di-mention Hapedia-nya. Kadang tuh ketika pertama komentar tuh ada notif. Yang komentar berikutnya setelah dibalas kan interaksi tuh Pak ya. Itu kadang nggak kalau nggak di-mention nggak ada notifikasi, jadi nggak terjawab lagi. Jadi ditarik add ya. Add Hapedia. Oke. Biasanya diklik keluar gitu. Baik. Itu kan sekarang kita rajin membalas itu ya Pak ya. Baik Sobat Hapedia yang berada di manapun di Indonesia dan sekitarnya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, yang sakit sembuh. Amin. Yang sedang mempersiapkan banyak hal untuk masa depan dipermudah dan diringankan. Oke. Terima kasih Sobat Hapedia dan Pak Topik yang sudah memediasi AHA Motor ya. Iya Mas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.